Halo. Halo. Nah, teman-teman kita ketemu lagi nih di Instagram Live mengisi waktu di masa pandemi. Sekarang kita akan ngobrolin soal rekam jejak orang-orang film, orang-orang produksi film. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu kan pasti ada prosesnya hingga bisa sampai di posisi hari ini. Hari ini kita ngobrol bareng Yunus Pasolang alias Bang Jago, teman-teman. Seorang sinematografer. Lo tuh berarti kita ngobrolin benar-benar pengalaman pertama lo di produksi, benar-benar produksi nih ya. Jadi terlepas dari itu pertama kali lo ikut syuting itu berarti settingannya nih, kalau teman-teman yang belum bisa ngebayangin, waktu itu berarti zaman seluloid ya pasti. Iya, zaman seluloid. Nah, lo pertama kali tuh benar-benar terlibat di syuting tuh sebagai apa dan kenapa lo bisa terlibat di situ? Gini, dulu kan gue sekolah film ya di KJ. Nah, gini ceritanya. Dulu gue pertama masuk tuh justru tertarik seni rupa, bukan film gitu. Pas sambil formulir, kan seni rupa itu gedungnya di paling belakang tuh. Nah, terus pas pulang ambil formulir, gue lihat kok ada Fakultas Film dan Televisi. Ini apa ya? Gua lihat-lihat lagi tuh. Nah, di situ kan ada madingnya mereka lihat, ini proses syuting ya. Nah, gua ambil juga tuh formulirnya gitu. Nah, yang gua balikin justru formulir di yang FFTV gitu. Yang diterima gua yang di FFTV jadinya. Nah, dari situ proses pertama kali masuk lihat ya setahun, nggak sampai setahun sih. Sekitar 4 bulan, 5 bulan pertama gue masuk, gue ngeliat ada studio mini kan di situ lah. Itu ada proses orang syuting yang gue lihat di foto waktu di madingnya mereka itu. Nah, di situ gue lihat, oh gini syutingnya, ini enak juga nih gitu. Nah, saking seringnya lihat di situ sampai lupa pulang gue. Nah, dilihat sama senior, lu mau bantuin? Nggak apa-apa, bantuin aja. Oh ya, akhirnya gue bantuin. Nah, disitulah pertama kali terlibatnya gue. Dari situ gue lihat senior-senior gue ngelihat kerajinan, mungkin yang lihat kerajinan gue, kesiapan gue, kesediaan gue, loyalitas gue sama sebuah produksi. Nah, disitulah mulai gue diajak tuh. Semester 2 tuh udah syuting gue sebenarnya, jadi asisten kedua gitu. Karena gue tertarik di produksi itu sebenarnya masih random ya. Sampai proses gue pernah juga jadi asisten make up gitu. Pernah jadi profesor. Iya, karena kalau waktu makeup itu karena gue ngambil minor makeup gitu di KJ. Ya itu kan adanya di teater tuh, gitu. Nah itu gue waktu pelajaran artistik dikenalin lah sama makeup gitu kan, ya proses makeup. Jadi kan ada tim kelas artistik itu ada timnya tuh, mereka dosen-dosennya. Nah, gue tertarik nih sama makeup nih yang mempengaruhi visual juga kan. Nah akhirnya gue belajar ambil minornya, banyak sih lumayan minor tuh gue ambil tuh. Nah, minor makeup, terus nilainya bagus, loyalitas gue dilihat, akhirnya diajak syuting tuh jadi asisten makeup tuh di film tuh. Gitu. Tapi lo pertama kali berarti lo pas lo lagi ngintip syuting, lo diajak gitu. Itu syuting apa? Itu praktika, kayak semacam ujiannya anak senior-senior lah. Gue juga pernah ngalamin sih itu. Jadi mereka kan sangat butuh kru kan. Berapa produksi tuh banyak tuh, hampir semua angkatan 90-91 tuh gue ikut tuh. Karena gue masuk 95, mereka lagi ujian untuk kelulusan gitu. Dan itu kan mereka harus praktikum tuh buat film tuh, namanya TSD dulu. Ada dua, ada praktika, ada TSD. Nah, sekitar lebih kali 50-an tuh gue ikut tuh. Karena kan praktikanya gue ikut, TSD-nya gue ikut gitu. Ya, lo berarti bener-bener pertama kali itu kampus ya? Kampus. Terus waktu pertama kali lo diajakin, udah lo bantuin aja nggak apa-apa tuh, jadi apa? Runner aja, apa aja, serabutan aja, apa yang bisa dibantuin gue bantuin. Tapi akhirnya gue tertarik. Akhirnya gue tertarik sama yang membangun visual kan. Itu langsung tertarik sama artistik gitu, yang kedekatan gue sama seni rupa kan. Oh, dia buat ini aging, wah ini bagian gue nih, gue seneng nih. Gue dulu malah
mayornya pengen artistik gitu dibanding sinematografi gitu. Nah, artistik kok oke juga nih ngeding, terus bikin apa akhirnya dapatlah project gitu, iklan, gue jadi prop master gitu. Lama-lama ya di proses syuting sinematografi kayaknya lebih utama untuk lebih di depan lah untuk membangun visual gitu. Jadi gue lihat job itu pada nge-treat visual, oh gitu ya. Nah di situ gue tertarik tuh, berubah pikiran gue untuk ke sinematografi gitu. Sinematografi gue tertarik. Apa sih bekal-bekalnya untuk sinematografi? Baru gue kejar tuh. Gitu kayak gue ambil minor juga seni rupa. Seni rupa tuh gue ambil psikologi warna, teori warna, sama desain grafis ruang gitu. Terus gue juga ambil tari tuh untuk gerak karena kan handheld apa segala macam tuh. Itu gue ambil tuh. Gitu. Jadi kalau minor lebih banyak dari mayornya gue tuh. Gila, lo berarti berapa lama di kampus? Wah, kalau angkatan gue tuh lama tuh. Gue termasuk generasi kayak kalau di Edwin kan cepet tuh sesuai schedule lah mereka gitu. Kalau gue tuh 95 keluarnya 2000 tuh. Tuh bayangin tuh keluarnya ya, keluar bener-bener out dari kampus 6 tahun lah tuh, 6 tahun ya berarti tuh. Gitu tuh. Karena memang paralel tuh. Kalau itu pun gue ditegur sama Mas Adni tuh, kalau kenal Ari Adni. Lu udah mau ujian nih, baru gue berhenti syuting tuh. Gitu. Dari syuting masuk benar-benar ngerjain praktek gue sama TSD gue kan, tinggal itu doang gue sebenarnya. Baru bisa. Nah itu juga saat gua ujian itu masih syuting gitu. Jadi gua ujian paginya jam 9 gitu. Sebelum jam 12 gua udah di lokasi. Besok syuting ya, ujian gitu. Lo berarti hafal nggak ketika misalnya lo dari awal, lo berarti udah berapa profesi dalam syuting? Berapa departemen dalam syuting yang lo udah ikutin? Sebelum sinematografi ya? Banyak sih. Kan kalau artistik tuh gue pernah jadi prop master, pernah jadi apa sih namanya? Akuntansinya tuh yang bagian manajemennya lah, tapi nggak lama tuh. Terus habis itu makeup, habis itu di sinematografi yang gue jenjangnya gue ikutin terus tuh. Mulai dari runner, lighting, terus masuk ke grip lighting, di gaffer, di produksi besar juga gue ikut tuh jadi gaffer tuh. Terus asisten, belum asisten dulu namanya Clapper Luder tuh, Luder ngisi film, baru jadi asisten, baru jadi fokus puller, baru jadi kamera operator, baru gue megang gitu. Dan itu pun di sela-sela itu udah megang sebenarnya, cuman gue udah nemuin satu titik di mana ketika gue ada di atas gitu, di atas profesi misalnya jadi lighting gitu, terus ada gaffer gue. Nah ketika gue jadi gaffer, gue tahu kebutuhan gaffer gue ketika gue jadi lighting, jadi gue bisa ngisi gitu. Jadi gue belajar banyak tuh, jadi gini tuh lighting gue gitu. Maksudnya gaffer gue tuh punya kebutuhan ini gitu. Nah itu yang gue support tuh, karena belum tentu gue disupport sama lighting gue kan. Nah itu yang gue pelajarin dan gue tindak lanjuti di kerjaan. Jadi belajar sambil praktek gitu terus gue. Gitu. Tapi pas lo masih inget kekikukan lo nggak ketika misalnya lo, ya berarti ada dua bagian deh. Yang pertama ketika bener-bener pertama kali lo ya kecemplung aja gitu, pas pertama kali lo kecemplung ikut syuting, itu berarti lo belum ada udah ada teori-teori yang udah diajarin, atau lo kayak masih gimana ya harus ngapain ya gitu? Pastinya, karena kan di setiap syuting tuh pas dulu, apalagi dulu ya, setiap masuk set tuh atau setiap misalnya gue jadi posisi, oke lah kita bicara runutan jenjang sinematografi ya. Ketika gue jadi lighting, itu ada gaffer gue, itu sama tuh gue mau masuk tuh, setiap mau syuting tuh pasti nggak bisa tidur lah masuk di set juga yang nunggu order gitu. Nah besok berjalannya waktu tuh udah gituan udah otomatis semuanya gitu, udah harus nyiapin ini gitu.
pasti semua produksi 1 jam pertama pasti kikuk gitu. Lo pertama kali Yang gue inget banget. Gimana? Yang lo inget tadi apa? Yang gue inget banget produksi besar yang paling yang menyenangkan menurut gue ya, yang menyenangkan di situ gue banyak ilmu, gue ngerjain kuldesak tuh, terlibat kuldesak tuh, dipanggil gue. Dipanggil pertama kali tuh ikut sessionnya Yudi Datau sama siapa ya? Yudi Datau tuh sama Riri Riza. Nah dari situ ingin lagi yang Roy Rolang sama Mira Lesmana, terus Nur Hidayat, Mas Monot sama si Rizal Mantopani, Rizal, Pak Yadi Sugandi sama Mbak Nek. Nah, semuanya tuh gue makan tuh, gue ikut tuh. Makanya gue tahu urutan filmnya ketika jadinya begini gitu. Lo semuanya ikut berarti? Semua ikut di 4 orang itu lo ikut berarti? Ikut. Di title-nya aja kelihatan kok. Kan di title-nya tuh satu-satu tuh. Nah, gue ada tuh. Karena memang gue haus banget sih. Karena cepet membaca itu kan sebenarnya nggak tahu deh sistem kelas sinema film tuh gue rasa masih mengikuti pola belajar cara Indonesia ya, mungkin yang menurut gue agak-agak text time menurut gue, karena itu semua harusnya buku itu bisa kita bawa di mana aja. Tapi produksi sekolah film itu waktu itu gue pikir 70% tuh memang praktek gitu. Jadi gue nggak bisa diem gitu, memang anaknya juga gue nggak bisa diem kan, dia nyemplung kemana gitu sih. Lo pertama kali pas pertama kali lo meyakinkan diri bahwa gue mau coba deh di departemen sinematografi, kan berarti lo runner dulu dong? Atau apa? Pertama kali lo nyoba itu runner? Iya, dari runner. Berarti? Nah, lo ingat gak itu film apa? Runner. Iya, di Kuldesak tuh runner. Kuldesak. Oh, itu langsung di Kuldesak? Iya, runner langsung di Kuldesak tuh. Gila, lo pertama kali runner langsung film layar lebar gitu? Iya. Oh, layar lebar gua tuh sebelum Kuldesak ada. Cuman gua waktu itu masih ngintil aja gitu, nggak ngarepin duit lah. Sebelum-sebelumnya udah ada gitu. Ngeliat apa ya? Gua lupa film Cinta dan Nafsu judulnya, si Emil Geham tuh. Gua ikut ngeliat, datang aja gitu. Sini masih dipanggil sama Emil Geham tuh. Lihat nih. Waktu itu fotografernya Om Tan tuh, si Tantra, panggil lihat sini, lu kuliah di KJ ya, ini namanya Light Meter. Light Meter pertama gua itu dari Om Tan tuh, manual sekolah. Karena gue sering ikut, gue lihat dia cara nge-setup lampu dengan seluloid, terus gue bantuin dia ngitung. Gue nggak mikir kelar syuting gue dikasih duit aja gitu, gue lupa gitu berapa kasih duit sama kasih Light Meter. Di kelas gue belum ada yang punya ini. Waktu itu cuma minjem di kalau mau praktek minjem di apa sih namanya, di kampus kan. Gue udah punya sendiri men. Gitu. Nah, gila lo itu pertama kali berarti lo ngikut aja apa diajakin atau gimana untuk nontonin proses syuting itu? Lo nonton atau ngikut berarti? Ngikut kerja? Gue lupa tuh. Kadang ada yang gue lihat, terus gue ikut bantu-bantu, langsung masuk aja gue, muka badak aja gue kadang-kadang pengen tahu aja gitu. Terus ini siapa sih ini anak nih? Itu waktu pertama kali tuh di kampus. Terus angkatan berapa lu? 95. Oh, mayornya apa? Nggak tahu. Waktu itu kan masuk situ kan udah ditanya lah. Kalau kita masih kecil cita-cita lu apa? Gue juga nggak tahu waktu itu mau ngambil apa. Itu kan ada 7 elemen, ada tata suara, ada editing, ada penata artistik, ada penyutradaraan, ada tata visual, banyak lah. Itu yang menurut gua paling tertarik justru gua yang masuk di kelas-kelas praktek gitu. Kalau dulu tuh gua masuk di kelas-kelasnya teori tuh agak nggak nyambung gua. Maksudnya ngomongin teori, ngomongin sejarah film dunia gitu. Ngomongin apa. Nah sekarang hukumannya untuk gua itu ngulik itu semua gitu. Di posisi sekarang gua ngulik lagi apa ya namanya konsepsi-konsepsi sinematografi. Kalau dengan
semua film gue tuh, semua produksi gue selalu hal yang pertama menurut gue. Maksudnya misalnya gue di produksi ini ada sesuatu yang pertama menurut gue, ada yang gue dapet atau ada yang gue ulik gitu. Semua dari film-film gue, dari karya-karya gue sampai sekarang tuh selalu kayak misalnya contoh waktu gue pertama kali ngerjain fiksi, nah itu pertama kali gue melepas technical gitu. Technical tuh gue lepas gitu, gue nggak utamakan technical tuh. Gue ngulik gimana berdiri pada konsepsi kamera, sinematografi. Nah itu yang bikin kepala keluar semua tuh isi kepala tuh, apa yang gue pelajarin, apa yang gue ulik. Langsung buka buku-buku yang gue nggak ngerti, gue pinjam sama teman namanya Kusendoni sama Ale lah. Itu emang kalau di angkatan gue dia jago kajian sinema lah mereka. Nah di situ gue deket sama mereka, gue belajar lagi, gue tanya lagi sama mereka. Nah itu pertama kali tuh gue meletakkan teknis, tidak apa sih namanya, kayak istilahnya tidak menjadi yang utama gitu. Gitu sih. Tapi lo merasa bahwa kayak misalnya nggak, tadi gue mau nanya apa, kan lo dari tadi lo merasa diri lo belajar, memang gue nggak tahu ya, lo belajar banyak dari praktek gitu. Menurut lo itu memang karena gaya belajar lo yang nggak berminat untuk membaca buku tapi langsung terjun praktek, emang gaya belajar lo kayak gitu? Apa menurut lo memang seorang sinematografer seperti lo memang menurut lo mendingan lebih banyak praktek juga? Kalau lo gimana memandangnya? Gue bertemu jawabannya justru sekarang. Jadi gue pas sudah ngulik-ngulik itu, mulai membaca, baru gue sadari, oh iya, memang sinematografi itu bukan sebuah keilmuan yang apa ya, yang teoritis melulu gitu. Dan juga bukan yang praktek melulu. Jadi gini, gue ngelihatnya tuh sadarnya bahwa ranah sinematografi itu semuanya terukur, men. Gitu. Jadi misalnya beda sama ranahnya penulisan skenario dan directing. Ini maaf ya, bukannya mereka tidak terukur, tapi kenapa gue bilang terukur? Karena di situ banyak teknis yang gimana ya? Kalau pernah gue bahas di Kinosaurus mungkin ya, bahwa narasi visual itu, teks itu kita terjemahkan dengan berbagai konsepsi teknis yang terukur dan menjadi yang terukur gitu kan? Ngerti kan maksudnya kan? Jadi kalau misalnya sinematografi itu kan hitungannya jelas gitu. Maksudnya ada technical yang untuk membuat sesuatu harus menempatkan kamera bicara kamera aja udah bicara teknis gitu, udah segambreng lah tuh teknisnya tuh, ya kan? Nah, di situ ada movement kamera, ada lensa, ada hitungan, ada karakter lensa, ada framing, ada color, itu kan terukur semua tuh. Kalau lo mau masukin warna ini, misalnya merah yang solid, merah yang kena cahaya sama kena merah tidak kena cahaya, kan terukur itu. Nah kalau sedangkan di teksnya itu di skenario cuma bilangnya merah yang apa? Kadang memang ada penekanan, misalnya tas merah jambu, kan artistik menyiapkan tas merah jambu. Tapi kan merah jambu yang terkena cahaya sama tidak kena cahaya kita buat sebagai scene darkness dalam penceritaan misalnya. Gitu. Misalnya bajunya itu merah jambunya yang gimana gitu kan. Nah itu kan terukur kalau kita. Nah ranah itu yang akhirnya menurut gua pola belajar sinematografi itu memang 70% sih dulu ya. Kalau sekarang sih gue di posisi sinematografer udah menempatkan teknis itu udah kebalik, justru 30%. 70%-nya konsepsi, narasi visual gitu. Kaidah-kaidah sinematografi, metodologi penciptaan apa segala macam gitu. Oke, kalau yang awal-awal pasti harus ngulik gitu. Kita balik dulu soal film-film era-eranya, film-film pertamanya Yunus Pasolang. Waktu lo jadi gaffer, apa yang gaffer di Kuldesak, apa yang lo dapat gitu? Oh, gue di Kuldesak bukan jadi gaffer, justru jadi crew lighting. Jadi lo prosesnya gimana itu? Diajakin, ditarik apa?
Lo mau kabadak aja, gue mau dong ikutan. Iya, karena waktu itu kan gue udah terkenal lah di kampus tuh sebagai anak kamera kan. Karena semester 2 aja gue itu udah syuting jadi second askam loh. Second askam tuh waktu itu gue terima cash tuh 20 juta tahun 96 semester 2 kan 95 gue masuk semester 2 masih di 96 awal lah. Menerima film apa? 20 juta dari Arya. Itu syuting dokumenter, gue inget banget. Syuting dokumenter sama Arya Agni. Karena waktu kalau di kampus kan nongkrong anak-anak kamera ngobrol gitu, kita ada di pojokan gitu. Sini besok syutingnya. Itu kalau di kampus dulu. Nah, oke. Besok jalan keluar kota. Nah, waktu gue pertama kali jadi di Kuldesak jadi runner itu gue ngedata. Nah, di situ gue dapat pelajaran teknis yang nggak dapat di kampus gitu. Kayak misalnya contoh lensa Fresnel. Ada di pelajaran sinematografi dasar itu, apa itu lensa Fresnel? Lensa Fresnel itu adalah lensa pada lighting gitu, pada lampu Fresnel. Dia untuk memfokuskan cahaya. Karena kan makanya tipe lampu itu kan dibagi dua dalam film kan, dalam tata cahaya. Tipe lampu open face sama tipe Fresnel. Fresnel yang pakai lensa dia mengarahkan cahaya gitu kan, spotting. Nah, open face itu kayak blonde, red hair, gitu tuh. Nah, itu gue dapat pelajarannya di situ. Oh, ini open face. Nah, zaman itu pertama kali ada HMI tuh. Pertama kali ada HMI, jadi gue pertama kali ketemu HMI, jadi belajar banget. Oh, kenapa ada balas? Ya kestrum sih udah pasti tuh. Karena kan nggak ngerti waktu itu diajarin. Nah, itu yang nggak gue dapet di kampus gitu. Adanya di produksi-produksi besar, produksi film gitu. Itu yang gue nggak dapet. Nah, kalau sekarang kan lebih enak tuh, semuanya ada gitu. Tutorialnya juga banyak. Dulu untuk dapetin informasi tentang American Cinematography aja tuh adanya cuma di majalah sama di buku kan. Buku dia ngeluarin serinya tuh ASC tuh. Itu aja ngeliat senior punya ngomongnya ada kali sebulan pinjem dong gitu. Baru berani. Baru ngebuka. Lebih rumit lagi ternyata ya, ada hitungan hyperfocal distance, ada matematikanya sinematografi. Nah, itu yang gue bilang sinematografi itu terukur karena memang banyak rumus yang harus diketahui sama seorang sinematografer. Yang kebetulan gue juga ada di kelas di SMA, gue memang di kelas eksak gitu. Tadinya gue dapat A1 tapi gue buat tidak K2. Kebetulan ketemu rumus-rumus itu, dasar-dasar kimia, gue hafal tuh. Kan dulu seluloid dasar-dasar kimia tuh. Nah, cocok lah sama gue gitu. Tapi jiwa gue dulu seni rupa. Tapi ternyata ketemu ya, bahwa ternyata lo menyadari bahwa itu ketemu keeksakan ilmu itu dan seni rupa itu, kemudian lo ketemu di sinematografi gitu ya kira-kira. Halo, potong ya? Dengar nggak? Halo, dengar nggak? Halo, Yunus. Halo, putus. Nah, nih. Gimana? Putus. Iya, bahwa lo akhirnya menemukan keeksakan sebuah ilmu dengan Halo. Iya, dengar. Ya, maksud gue lo menemukan keeksakan dan seni rupa itu di sinematografi, ya kan? Di sinematografi. Iya. Tapi pertanyaan gue adalah, ketika misalnya ini adalah sebuah craft atau produk yang membutuhkan kreativitas gitu, lo juga berpikir untuk menantang ilmu itu nggak sih? Ketika misalnya segala sesuatunya terukur, lo bereksperimen misalnya untuk melakukan sesuatu yang di luar dari itu, kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Belum ke arah situ gua, karena itu kan butuh tim ya, kayak litbang gitulah penelitian. Itu kan paling gua cuman bisa eksperimen di titik tata cahaya gitu loh, dalam kontennya bercerita.
Itu aja gue eksperimennya, makanya gue lebih banyak eksperimen di situ. Artinya dalam pola berhitung kan di situ ada tuh terus karakter lensa, terus rigging kamera itu tuh. Paling kalau untuk yang lebih spesifiknya lagi kayak kita berada di titik katulistiwa apa segala macam gitu kan, karakter kita kan belum pernah ada nih. Kita kan sinematografi kita kan adaptasi dari luar, yang dimana titik cahaya mereka 45 derajat ya kan. Kalau kita bicara kayak gua waktu itu syuting Hello Goodbye di Korea, gua kaget. Jadi ini mataharinya nggak melintas di kepala kita, tapi miring begini. Wah itu pantesan gue bilang gambar-gambarnya di Korea bagus-bagus ya. Kita kan ada di timur katulistiwa, itu gue pelajarin. Nah itu loh, pengen banget gue ke situ, tapi itu butuh tim sih sebenarnya, dan butuh orang-orang di luar sinematografer kayak ahli-ahli ilmu misalnya antropologi apa segala macam gitu, yang memang tahu, yang memang ngulik di bidangnya gitu. Kayak kita bicara lensa aja ada ahli optik kan dari ITB apa segala macamnya. Mungkin itu harus nah itu yang lagi kita upayakan di ICS tuh, untuk bekerjasama dengan orang-orang itu supaya kita mendapat explore yang baru gitu, mendapatkan gaya kita yang sebenarnya gitu, atau kekhasan sinematografi Indonesia yang sebenarnya. Itu yang menurut gua mungkin di generasi berikutnya akan berkembang, tapi harus ada yang memulai di awal. Kan perjalanan yang panjang sekali penelitian itu, kecuali memang ada yang otaknya cemerlang banget, gue nggak tahu tuh. Ya kalau dulu gue sempat mikir itu sih, bahwa ketika misalnya adaptasi ilmu itu kan kemungkinan besar kan berasal dari barat gitu ya. Halo. Iya, halo. Ya, kedengeran nggak? Ya, halo. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya tadi gue cuma mau bilang bahwa dari dulu sih sebenarnya gue juga cukup penasaran dengan ketika misalnya ilmu sinematografi itu kebanyakan berasal dari barat gitu, secara teoritis, justru kan menarik untuk bisa melihat eksperimentasi dari para sinematografer dan timnya ini ketika misalnya syuting di tempat yang berbeda secara geografis. Wah, putus lagi nih. Ya, tadi lagi ngobrolin secara geografis. Penasaran aja bagaimana kemudian sinematografer Indonesia bentar, kita add lagi. Halo. Lo terlalu jauh dari wifi kali, terlalu jauh dari modem lo. Ya, aku nggak pakai wifi nih, memang sinyal di sini kalau udah masuk agak busuk ya. Coba lo ngomong. Nah teman-teman, kalau ada yang mau nanya bisa tanya soal pengalaman sinematografi awalnya Yunus Pasolang, bisa langsung di komen ya. Halo, jelas belum? Ya jelas. Iya nggak, tadi gue tingkat kata gue adalah gue cukup penasaran
kalau dari dulu tuh gue selalu penasaran dengan ketika misalnya keilmuan dari kaidah sinematografi kan biasanya teknis-teknisnya kan memang settingannya settingan barat gitu, settingan Eropa ya, antara Amerika atau Eropa lah paling enggak. Tapi gue cukup penasaran dengan bagaimana kemudian para sinematografer ini bekerja dengan adaptasi, dengan kreativitasnya mereka masing-masing di Indonesia gitu, di geografisnya Indonesia paling enggak. Gitu doang. Tadi kepotongnya di situ doang. Gimana? Enggak, jadi tadi internet parah nih. Kedengeran nggak sekarang? Jelas? Nah, enggak, dari dulu gue selalu berpikiran gini, gue penasaran dengan bagaimana si eksperimentasi sinematografer kita di lintas geografis dan segala macam medannya gitu. Sedangkan yang gue bisa bayangkan adalah teori kan kebanyakan dari barat atau Amerika, paling nggak Eropa gitu. Jadi gue penasaran aja. Ya, itu sebenarnya yang menjadi kendala kita ya, bahwa ya kita akuin perkembangan kita sebagai dunia ketiga ya, negara dunia ketiga. Tapi kalau sekarang kita bisa ukur itu sekarang gitu, karena sebenarnya film itu bukan sekedar teknis akhirnya, tapi sebuah konsepsi di mana kita bisa bicara local wisdom kita gitu kan. Itu yang mereka nggak punya di ranah-ranah local wisdom yang melahirkan ide-ide brilian ya. Contohnya si Korea lah ya, kita lihat dampaknya Parasite kemarin tuh menang tuh, itu kan sebuah dobrakan untuk Asia tuh menurut gua. Tapi di titik Asia pada umumnya, nah kan Asia itu banyak, Asia Pasifik, Asia Tenggara. Ini kita udah mulai keluar dari zonanya kita nih, bahwa pengakuan sebagai filmmaker yang layak diperhitungkan semua gitu. Karena kalau kita lihat ranah Hollywood sekarang juga idenya udah mentok ya, karena mereka ekspektasinya tuh melebihi apa yang mereka punya gitu kan. Kayak misalnya film-film mereka yang kita bilang apa ya, istilah film bukan film box office ya, gue kok jadi lupa ya, maksudnya film-film yang menggunakan teknologi Yahut lah gitu kan, dibanding negara-negara kita yang bermain terus di ranah ide gitu kan. Itu aja sih. Nah itu yang akhirnya menjadi poin dari sekarang, menjadi poin dari kita, bahwa ranah ide itu yang membuat kita dikenal kulturnya gitu. Contohnya waktu si Molly buat Marlina itu kan menjadi sesuatu sebutan mereka yang membuat itu tuh, sate western apa segala macam. Gua kayak Parasite disebut apa ya, gue lupa tuh dibilang apa itu. Maksudnya akhirnya kita punya pengakuan itu gitu. Itu sih. Ilmunya sama aja, akhirnya kayak basic ilmunya tuh jadi sama, tinggal pengembangannya aja di ranah ide. Itu pengembangan di ranah ide teknis, kalau di sinematografi gitu. Karena banyak lagi yang harus kita ulik sih sebenarnya dari metodologi penciptaan terutama ya. Ini yang lagi gue ulik nih. Gue juga lagi berguru sama Aris pribadi tentang psikoanalisis. Menurut gue bikin kepala dijahit-jahit. Nah itu sesuatu yang menarik menurut gue. Gue lagi masuk di dunia itu, mencoba. Tapi gue nggak selalu mengamini bahwa oh ini toh psikoanalisis juga bukan dari Indonesia, itu dari sana juga gitu, dari hasil luar negeri. Tapi kan dimana kita mengetahui basic ide yang dikembangkan oleh ada psikoanalisis ya, ternyata ada areal filsafat yang bisa merubah ranah ide itu menjadi menarik gitu loh. Kayak contoh yang paling gampang, film blockbuster. Maksudnya film-film blockbuster itu kan contoh kayak si siapa namanya, Spielberg kan juga bukan toh dia langsung membuat sesuatu film yang blockbuster. Dia kan juga awalnya juga dari art, dia mempelajari banget film-film art gitu kan. Kalau kita bicara bicara direktur Asia, Wong Kar-wai yang kita perhitungkan juga tuh. Dia juga
berangkat dari art house kan, bukan langsung dia ngerjain blockbuster gitu, nggak juga. Gitu. Jadi teori film, konsepsi film itu lebih baik dipelajari untuk menghasilkan ranah-ranah ide yang menarik gitu, entah di sinematografi, di directing, di penulisan terutama, yang menjadi tulang punggung dari sebuah film gitu kan, cerita, narasi visual, tulang punggungnya kan si skenario ini gitu. Oke. Jadi panjang ngobrol sinematografi. Itu nanti aja kalau misalnya kita lagi sekolah minggu atau apa. Tapi kita balik lagi. Berarti lo lebih dulu pertama kali bener-bener lo masuk sinematografer di departemen ini, lo di film pendek kampus, di dokumenter, atau di kuldesak? Departemen sinematografi pertama lo? Kuldesak. Pertama kali kuldesak. Yang besar ya, kalau yang besar, karena gue lupa tuh di waktu praktika atau di kampus tuh gue random apa aja gue sikat. Jadi lo bisa ini dong, karena kan belajar. Di situ gue ketika misalnya lo misalnya di kampus kan lo ya udah ayo gitu, misalnya itu lo bisa random departemen atau enggak, lo udah sinematografi terus? Enggak, gue random. Gue pernah jadi boomer juga di praktek. Jadi pemain malah pernah. Gitu deh. Coba aja semuanya aspek-aspek itu. Nah, di situ gue akhirnya tahu tuh, pemain tuh di sini ternyata susah juga jadi pemainnya gitu. Harus berubah karakter apa semua. Akhirnya mundur tuh gitu. Kalau ditawarin, lu main lagi? Enggak. Gue ini aja deh, apa yang bisa gue bantu, layan. Jadi boomer, gue coba, ini kayaknya enak ya, cuman megang ini gitu kan. Ternyata nggak juga, men. Gitu, stick yang panjang itu pegal juga itu. Berapa menit nahan gitu. Wah, makanya semua aspek itu jangan dianggap sepele di film itu kan. Mereka juga punya pemikiran, mereka juga punya teknis, mereka juga punya tenaga untuk meluangkan pikiran mereka gitu kan. Lo berarti memutuskan untuk ya gue di departemen ini, itu kuldesak. Apa setelahnya lo masih kemana-mana? Sebelumnya sih udah di departemen kamera, gue bantuin. udah mulai jadi asisten, dan ketika di film ditawarin kuldesak itu, gue pikir gue tertarik sama lighting sih dari dulu gitu. Gaya tata cahaya tuh, tata ruang cahaya itu memang gue tertarik, warna apa, nah itu gue ambil lighting tuh. Nah, gue putusin waktu itu tawarin, lu mau di mana? Wah, di kamera menurut gue terlalu ini ya. Waktu itu tuh gue pikir gini, terlalu settle gitu, terlalu ya di sini gitu. Dan tanggung jawabnya juga berat waktu itu kan, seluloid kan. Gue nggak berani, maksudnya dan terlalu nyaman menurut gue. Akhirnya nyaman ya dulu ya, ini pemikiran gue dulu. Gue seneng yang lighting gitu, banyak ininya, kerjaannya, terus enak gitu, nusir lampu, melukis gitu tuh. Nah, memutuskan di situ tuh, gue pilih ini aja deh. Waktu itu Gavernya tuh Gong Supardi tuh, gue inget banget tuh, di Yudidato pertama kali. Ini Ical Tanjung. Terus gue lighting satunya gitu. Ini ada Tora, ngapain sih? Apa dia bilang? Tuh mau nonton dia yang jadi pemain. Terus banyak. Itu seluloid 16 mili semua tuh. Terus pas lo pertama kali jadi head of department, jadi DOP, itu lo ingat ya film apa? Bukan film panjang ya, nggak harus film panjang, maksudnya film kampus juga nggak masalah. Gua jadi DOP tuh FTV. Sebelumnya sih video klip ya, tapi yang benar-benar ngetik. Tapi video klip dulu juga jangan dianggap enteng tuh. Dulu video klip dulu juga
lebih banyak bercerita tuh, kayak film pendek yang di musik kan, kalau video klip dulu tuh. Nah, sempet tuh gue pegang pertama kali video klip tuh, gue lupa ya, kayak banyak banget ya, tapi yang gue inget tuh pertama kali gue nge-treat cerita serius banget ya zaman itu ya, gue bilang serius banget, itu FTV, karena waktu itu FTV itu memang yang bergengsi ya, maksudnya bagus banget lah. Karena senior juga menerapkan kualitas yang baik waktu itu sama Prima Vision. Itu director gue Cassandra Masardi yang kebetulan juga temen kelas gue gitu. Itu syuting gue inget banget, lama banget itu syuting. Yang lain pada 14 hari gue ada sampai hampir setahun. Hampir setahun itu gue syuting karena waktu itu si pemerannya Ira Wibowo ya, hamil, dan akhirnya dari hamil sampai nunggu dia melahirkan tuh baru syuting lagi karena kan banyak schedule mundur. Nah itu yang gue inget tuh, itu FTV terlama tuh, kalah film layar lebar juga. Itu berarti benar-benar pertama selain si video klip itu, berarti lo nggak film kampus dulu, langsung FTV gitu? Iya, gue FTV tuh ngerjain, abis itu baru gue ngerjain ujian gue. Dan ini menarik nih, gue tuh sempat dijemput nyokap gue tuh di kampus tuh. Gitu. Dia pikir gue ngaku dia gitu kan, dia akhirnya terangin, kan takut waktu itu narkoba banget maksudnya era-era narkoba tuh, daerah-daerah zaman-zaman itu kan, dimanapun tuh waktu itu. Nah curiga nyokap gue, enggak dia kuliah kok tuh, dari mana ya, diinterogasi lah gue. Nah saudara gue untung bantu jawab waktu itu, dia syuting begini dapet ini. Nah itu sampai gue lulus tuh, gue ngasih cuman surat wisuda tuh ke nyokap gue, nih besok gue wisuda. Lulus juga lu, kata gue gitu kan, kata nyokap gue gitu. Jadi gua tuh cuman bayar uang kuliah tuh cuman sampai semester berapa tuh, yang selebihnya gua bayar dari hasil gua kerja, gua aja. Jadi syuting kuliah gitu aja. Terus si film panjang pertama lo apa? Film cerita panjang yang masuk bioskop Yopi? Bangsal 13 sih. Bangsal 13 itu film pertama gua. Direkturnya juga Odi Arhab, juga temen gua sekelas, yang kebetulan juga satu ujian sama dia. Terus sorry. Film pertama gua justru sama Multivision tuh. Pertama kali film setelah bertahun-tahun Multivision gak ngerjain film tuh. Itu judulnya Buruan Cium Gua, lo tahu tuh. Tapi itu film lo? Itu gua nggak yang bablas tuh, artinya gua nggak memikirkan apa-apa. Itu film gua. Gila, film pertama bioskop lo di DOP adalah film yang diminta untuk turun ya? Iya, kontroversi lah. Diminta untuk turun, tapi naik lagi dengan judulnya ganti tuh. Satu kecupan kan? Satu kecupan. Iya, satu kecupan. Tadinya kan Buruan Cium Gua, diprotes tuh, terus naik lagi, satu kecupan. Lanjut lagi ya, gitu. Nah, tapi film yang bener-bener, itu gimana prosesnya? Oh, karena dari FTV juga ya? Itu FTV di satu PH yang sama? Bukan, itu sinetron, dari sinetron. Itu agak ribet tuh syuting tuh, karena maksud gue pas yang lo kan pertama kali tadi di OP juga, itu di awalnya kan di FTV. Si Buruan Cium Gue itu kan adaptasi dari sinetron kan, bener kan? Iya, nah itu satu PH dengan FTV yang tadi di awal atau beda? Beda. Oh, oke. Beda. Gimana tuh? Itu ribet juga tuh, maksudnya gue juga
karena syutingnya tuh mereka syuting sinetron dulu, kejar tayang, habis itu baru masuk ke kita. Jadi syutingnya tuh berbulan-bulan itu gua. Nah tapi gue ngeliat proses itu enak sih, artinya gue bisa gue besok ini deh gitu, saya besok gue buat ini deh. Karena waktu itu gue baru lepas dari posisi Askam 30 Hari Mencari Cinta gitu. Nah waktu itu kalau nggak salah dibilang dia pengen banget warnanya tuh sama 30 Hari Mencari Cinta gitu. Waktu itu kalau nggak salah Ical di calling, Ical nggak bisa mau syuting apa gitu, terus siapa yang bisa buat gambar kayak begini ya? Asisten gua nih katanya nih, si Yunus nih. Waktu itu kan gua asisten di situ tuh. Nah makanya kejar gambar itu, karena kan gua gitu asisten IT, karena itu kan digital pertama kali celluloid ini ya apa namanya, celluloid pertama kali mulai transisi digital kan. Jadi gua ngulik digital itu gitu, dari menu kameranya apa. Nah Ical tinggal terima jadi gitu kan. Nah yang tahu-tahunya kan cuman gua tuh. Nah untuk menghasilkan gambar seperti itu, selain lightingnya Ical, framing-framingnya Ical, ada aspek lagi di mana ada menu-menunya. Dulu ada DOP namanya Paul Wheeler yang gua dapat bukunya. Dulu kan susah banget tuh dapetin tutorial digital kan. Gua dapet tuh. Nah itu gua tiru plek-plek gitu. Tapi pernah kejadian pas gue tiru gambarnya hitam putih semua. Waduh, gue kaget, ada satu yang gue lupa gitu. Nah akhirnya ketemu. Nah itulah jadi gambar 30 Hari Mencari Cinta. Makanya beda banget tuh sama gambar-gambar film yang ada gitu kan, nuansanya gitu. Nah si multiplayer waktu itu pengen banget gambarnya kayak begitu gitu. Nah, makanya nggak begitu jauh tuh gambarnya 30 Hari Mencari Cinta sama Satu Kecupan itu gitu. Tapi yang benar-benar pertama kali gua menempatkan pemikiran gua terhadap konsepsi sinematografi, tapi walaupun itu masih teknis di depan, ya Bangsal 13 bersama Aulia Rahab. Itu sih pertama kali. Banyak lah pertama kalinya gua di film-film produksi itu. Setelahnya film berikutnya juga termasuk pertama kali gua menempatkan movement kamera apa itu semua pertama kali lah. Ya namanya juga bekerja sambil belajar kan, pasti akan ada selalu sesuatu yang pengen lo capai juga kan. Lo pengen gue pengen ini sampai ini sekarang. gitu kan. Iya sampai sekarang menurut gue juga kayaknya kalau kerja di nggak tahu ya, sampai sekarang buat teman-teman yang di film kayaknya pasti akan kayak gitu nggak sih, kebanyakan orang gitu. Kayak misalnya ada banyak orang yang gue pengen mencoba sesuatu baru di film gue yang ini, nanti di film yang berikutnya akan hal yang lain gitu. Iya nggak sih? Nggak tahu deh, kalau lo ngeliatnya gimana? Jadi denger gak sih? Halo, wah, delay lagi. Coba lagi. Nge-lag komunus iya nih. Ya. wah kacau. Ya tadi gue cuma mau bilang bahwa menurut lo kayak kebanyakan pekerja film kita juga ingin seperti itu nggak sih? Kayak lo di film ini, di film A gue mau mencoba ini di film B lo mau mencoba bereksperimentasi ini di film C beda lagi, iya nggak sih? Iya pastinya. Karena kan sebenarnya yang bikin berbeda itu kan treatment skenario-nya gitu, penceritaannya yang bikin kita mempunyai adrenalin ya. Terutama gue ngelihat itu adrenalin gue berubah tuh di setiap penceritaan, karena apalagi treatment directornya kan, ketika kita dikasih skenario itu pasti kita punya pemikiran sendiri, kayak kita baca novel lah ya, punya fantasi sendiri terhadap apa yang diceritakan novel itu kan. Nah kalau film kan kita harus menciptakan visualnya tuh. Nah, kita harus dengerin treatmentnya si directing, mau ini, dia punya kesini, gue bisa bermain di sini ya, gitu sih. Jadi sesuatu setiap skenario tuh punya treatmentnya masing-masing dan punya adrenalin sendiri untuk membangun visual yang baru gitu, dan punya explore untuk membuat sesuatu yang baru gitu, berbeda dengan ya kayak nonton film di Titanic aja. Titanic itu berapa kali dibuat tapi beda-beda semua, tapi intinya sama, cerita tentang Titanic.
Cuman tema ceritanya berbeda-beda kan, ada yang tentang percintaan, ada yang tentang pernah lihat Titanic yang horor, gue lupa tuh, ada tuh Titanic yang horor tuh, ada di tahun berapa gitu, anak gue yang nggak tahu tuh Titanic yang horor. Tapi kan Titanic itu banyak kan, tapi kan temanya berbeda-beda gitu, sudut pandangnya juga beda-beda. Yang terkenal yang dibuat sama aja tuh siapa nih? Lupa lagi. Itulah. Gitu. Tapi terakhir nih berarti sebelum kita tutup, lo mau lo terakhir mau kasih masukan apa ke teman-teman yang sedang menjalani proses ya sinyalnya hilang lagi, pas lagi senyum lagi sinyalnya hilang, pas lagi dia senyum, kita tunggu. Ya kan? Sekalian buat teman-teman dipromosiin besok hari Jumat ada lagi nanti ngobrol-ngobrol kayak gini. Gimana? Waduh, sinyal kacau nih. Ya udah, ini terakhir lo mau ngasih share sesuatu nggak? Kayak share pendapat lo atau wejangan lo terhadap teman-teman yang sedang berusaha untuk menjadi seorang sinematografer. Mungkin dia lagi, pengen deh jadi si ini, tapi masih jauh kayaknya atau gimana gitu. Lo mau kasih wejangan apa nggak? Kalau gua sih bilang banyakin kalau mau kerja di film ya, buat sekarang ininya luas ya, ilmunya banyak lah, maksudnya bisa dijumpai di mana aja. Seperti angkatan gua lebih sulit, tapi jangan jadi kemudahan itu menjadi sesuatu yang instan gitu. Gua sekarang karena digital banyak sekali orang melupakan konsepsi teori-teori lama membuat film gitu, itu penting dipelajarin menurut gua. Harus dari sekolah sekarang juga banyak, tapi cara gua pesan gua sih lebih baik sekolah ya untuk anak-anak yang masih punya energi itu gitu. Dan jangan takut sih sama perkembangan teknologi, karena gimana kita menguasai basicnya, apapun teknologinya itu pasti balik ke basic sih gitu, karena film itu nggak melulu harus ranah ide diimbangi dengan teknologi, enggak sih menurut gua. Itu aja sih. Ya udah, nanti kita bahasin soal sinematografi di sekolah minggu. Belum pernah nih sekolah minggu sinematografer, belum pernah soalnya. Lain produser udah, boleh. Yang lain hampir semua udah. Nah, sinematografer belum, kita obrolin. Thank you ya Bang Jago alias ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Dah. Sampai.